Pemirsa Twibbon, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang digunakan sejumlah siswa sebuah SMK di Denpasar, Bali menjadi sorotan karena dinilai memuat pose dan juga tampilan yang dianggap vulgar. Konten itu viral memantik kritik dari warganet sekaligus memunculkan pertanyaan tentang batas kreativitas, etika, dan juga pengawasan dalam aktivitas sekolah. Lantas bagaimana duduk perkaranya dan seperti apa respon pihak sekolah? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Ida Bagus Gede Wesnawa Punia, Kepala Disdikpora Provinsi Bali, dan Dadang Hermawan, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Bali. Selamat sore, Bapak-Bapak, Pak Wesnawa dan Pak Dadang. Selamat sore. Ya, Sore. selamat sore, Ya, Mas. terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya juga perlu disclaimer, turut mengundang dari pihak sekolah, tapi hingga sore ini kami belum berhasil mendapatkan arah hubung pihak sekolah. Kami sebagai bentuk cover both side, kami sudah tampilkan tadi statement Ibu Kepala Sekolah begitu ya, apa yang menjadi update mereka. Saya langsung ke Pak Disdikpora, Pak Wesnawa, bagaimana Anda melihat hal ini? Baik, terima kasih. Ya. Melihat fenomena yang terjadi ya di lapangan ini, Pak. Kemarin sore siang itu kami sudah panggil dan berikan pemahaman atau teguran lah dengan pengelola satuan pendidikan yang melakukan hal tersebut. Ya. Di pengelola dan kepala sekolah hadir di sini. Ternyata di sana ada persoalan-persoalan yang memang belum secara detail diterjemahkan bagaimana syarat pengunggahan Twibbon tersebut. Oke. Dan yang menjadi menarik adalah teman-teman di satuan pendidikan memang mengakui kelalaiannya ketika akan menyebarkan atau mensyaratkan siswa baru tersebut untuk mengunggah berbasis Twibbon. Nah, ini menjadi catatan penting karena kami pemerintah Provinsi Bali atau Dinas Pendidikan melalui Dinas Pendidikan tidak mengisyaratkan atau mensyaratkan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah dengan berbasis Twibbon tersebut. Nah, ini menjadi catatan juga. Kami memberikan peringatan juga kepada satuan pendidikan yang lain karena anak-anak ini kan baru masuk ke jenjang menengah. Ya. Kemudian ditampilkan seperti hal tersebut, kemudian sudah barang tentu akan mengganggu juga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Contoh seperti kasus ini mungkin sudah terjadi hal-hal misalnya ada kecemasan di anak didik ketika itu viral, kemudian bagaimana tanggung jawab dari pihak sekolah, itu kan belum di-capture secara detail. Akhirnya teman-teman di pengelola satuan pendidikan itu mengakui kelalaiannya soal itu. Kami berharap juga di satuan pendidikan yang lain tidak melakukan hal yang sama untuk nanti secara etika dan moral akan mengganggu dan dunia pendidikan di pemerintah Provinsi Bali. Gitu, Pak. Oke, Pak Wesnawa, sebenarnya di tiap sekolah yang ada di Bali itu punya pedoman nggak sih Pak? Pedoman standar dari Disdikpora mengenai konten publikasi sekolah, termasuk Twibbon, video maupun materi promosi di media sosial. Nah, yang kejadian di sini adalah satuan pendidikan swasta. Oke. Kalau teman-teman di satuan pendidikan negeri sudah barang tentu mengikuti aturan atau mekanisme yang kita susun, SOP-nya. Ya. Ini satuan pendidikan swasta, makanya kemarin yang hadir dari pengelola yayasan tersebut hadir di sini dan mengakui kelalaian tersebut. Sudah barang tentu kami memberikan pengawasan, pembinaan supaya tidak lagi mengulangi hal-hal tersebut. Karena nanti mekanisme yang akan terjadi adalah ini anak-anak kecil, anak-anak baru tamat SMP, mungkin saja belum memahami secara detail bagaimana undang-undang ITE, kemudian bagaimana takutnya ini kan bagian dari promosi satuan pendidikan. Ini anak-anak kecil dipergunakan untuk lakukan promosi satuan pendidikannya. Sudah barang tentu ini ada aturan regulasi lain lagi yang akan beririsan dan lakukan pelanggaran. Oke. Kemarin sudah kami berikan peringatan supaya tidak lagi hal-hal tersebut dilaksanakan. Memang kemarin juga disampaikan pada saat untuk mengunggah Twibbon tersebut, memang syaratnya hanya dipergunakan bebas rapi. Ternyata bebas rapi yang di Gen Alpha ini pemahamannya agak berbeda, gitu. Rapi perspektifnya teman-teman pengelola satuan berbeda dengan anak-anak ini. Nah, ini tantangan kita, pemerintah Provinsi Bali dan khususnya Indonesia,
untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Baik, Sudah barang tentu gen alpha ini perlu treatment yang lebih khusus lagi dan lebih spesifik, Pak. baik. Itu pandangan kami dari Saya bergeser sisi ke Pak pendidikan. Pak Dadang. Pak Dadang, dari perspektif pendidikan, di mana ya letaknya batas antara kreativitas siswa dengan etika dan kepatutan dalam konten yang mengatasnamakan sekolah? Pak Ya, Dadang. terima kasih. Hmm, Selamat sore, Mas. Pak Kadis juga selamat sore. Jadi memang itu tipis sekali ya hmm, antara kreativitas dengan batasan-batasan yang tidak perlu juga, karena itu di satu pihak memang tadi sudah disampaikan ada semacam maksud daripada sekolah untuk mempromosikan sekolahnya oke. dan juga memberikan keleluasaan kepada siswanya untuk berkreasi di media sosial. Hmm, Nah, tapi ternyata mereka kurang dibekali secara khusus, secara rinci, ya. Tadi kan secara umum saja rapih dan tidak menyorongkan itu bisa berbagai macam rapih karena memang berbeda tadi ya, berbeda pemahaman yang dipahami oleh anak-anak kita yang baru lulus pendidikan dasar 9 tahun masuk ke SMK atau SMA yang di situ juga ada masa pubertas. hmm, Oleh karena itu, ini memang pendidikan karakter, pendidikan sopan santun, pendidikan soft skill ya, hmm. yang mungkin diajarkan dalam mata pelajaran pendidikan moral Pancasila lah atau kewarganegaraan, agama, itu perlu ditekankan lagi ya, lebih rinci dan yang lebih penting lagi memang kita barangkali masih kekurangan role model yang bisa ditiru oleh anak-anak kita. Nah, role model yang sudah ada sekarang ini adalah role model yang generasi apa yang sudah berusia gitu ya, Ya. baby boomer. Nah, Hmm. mereka kayaknya kurang melihat kepada role model itu. Nah, role model yang seusia mereka itu masih sangat jarang karena mereka juga memang dari segi apa pendidikan juga masih rendah dan juga barangkali ini pendidikan di keluarga yang sekarang sangat kurang ya dengan kesibukan daripada para orang tua, kemudian bekerja dan sebagainya sehingga banyak sekali pun orang tua yang hanya menitipkan pendidikannya ke lembaga-lembaga pendidikan yang Oke. terus terang ya, walau bagaimanapun baiknya tetap Hmm. pendidikan orang yang paling bagus di rumahnya masing-masing. Nah ini yang perlu ditekankan. Pak Dadang, apalagi yang perlu ditekankan, apakah panitia juga perlu mengawasi sampai hal mengunggah setiap konten dari siswa dalam rangka MPLS? Ini juga tanggung jawab dari Iya, panitia Pak. kah? Ya, Mhm, betul, betul. Awalnya mungkin mereka juga tidak menduga ya, Bapak Ibu mhm, guru di sekolah tersebut, kemudian juga panitia atau katakanlah OSIS-nya tidak menduga akan terjadi hal seperti itu, mhm. karena mereka mungkin tidak apa, tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba karena ini eh, ingin mengekspresikan si anak-anak yang baru selesai pendidikan dasarnya ekspresikan dengan berbagai macam kan orang itu mau viral atau mau supaya khusus dan Baik, sebagainya itu harus beda dengan yang lain, tidak bisa oke. sama. Nah, Mhm, makanya dengan tapi saya lihat tidak terlalu itu ya, mhm. masih lah sih walaupun viral tapi memang tapi masih dalam ya masih kewajaran kalau menurut generasi Oke. tadi generasi apa, Z itu ya, Gen Z Mhm. itu. Ya, saya kembali ke Pak Wisnawa. Sejauh mana sebenarnya kan zaman silih berganti ya, ada generasi Z, generasi Alpha begitu nanti ya, yang terbaru ya. Ada generasi milenial, baby boomers, sama generasi X. Setiap generasi beda beda apa ya, beda MPLS juga begitu ya Pak ya. Bagaimana kemudian memberikan ruang kreativitas siswa agar tetap berada di koridornya Pak? Pak Wisnawa. Sebenarnya kami Provinsi Bali Mhm. dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali memiliki sebuah konsep atau mewujudkan SDM Bali unggul. Ya. Di sana memang sudah ada tradisi dan budaya Mhm. diutamakan dalam bagaimana jenjang pendidikan menengah ini Oke. bisa terimplementasi secara optimum. Mhm. Karena kita berharap titik balik atau titik ungkit transformasi
peradaban kebudayaan, kemudian menghadapi Indonesia Emas 2045 adalah dari titik jenjang menengah ini. Oke. Kemudian terjadi hal yang kemarin tersebut. Ya. Ini amat sangat miris mungkin kalau Dinas Pendidikan melihat, ternyata perlu treatment khusus. Fleksibilitas perlu, cuma tetap koridor adat tradisi dan budayanya yang diutamakan. Mungkin anak-anak ini kemudian kami tegur, makanya pengelolanya bukan anak-anaknya kami tegur. Baik. Pengelolanya tolong dong perhatikan ada tradisi dan budaya, keetisan, cocok nggak seperti itu ranahnya. Makanya teman-teman di satuan pengelola satuan itu langsung men-take down. Karena ke satu sisi memang terjadi misalnya kalau kita melihat pendidikan keluarga, para anak-anak itu sudah mulai sudah menyampaikan kepada guru BK dan guru kepala sekolahnya. Dikatakan bahwa ini sudah seizin orang tua saya. Waduh, repot lagi ini. Baik. Memang satu sisi ekosistem pendidikan kita libatkan sebenarnya antara guru, kemudian keluarga dan anak didik tersebut. Ekosistem itu yang perlu kita utamakan, mungkin menghadapi dinamika peradaban ini, perubahan Pak peradaban Wesnawa, ini. singkat Itu kalau saja. pandangan kami Baik, singkat saja Pak sebelum closing. Tentu ini berbahaya Pak, ada potensi scamming di sini ya. Foto-foto mereka kadung viral, kadung terposting di media sosial, ada yang diduga menyalahgunakan ini bertujuan untuk berbuat jahat atau scamming. Ini bagaimana antisipasinya Pak? Antisipasi kemarin per tanggal 10 Juli kalau nggak salah itu teman-teman Kemendikdasmen sudah mengeluarkan instruksi untuk pembatasan penggunaan gawai HP. Saudara tentu ini bersinergi dengan kondisi yang terjadi di sini. Jadi kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah sudah bertiba. Itu aturan main yang kita perlu optimalkan untuk dalam menangani kondisi seperti sekarang. Oke, ada tambahan Pak Dadang, singkat saja closing statement Anda dari kasus ini. Baik. Jadi saya menekankan Kadis juga pemerintah di pusat bahwa sudah selayaknya pendidikan karakter dikedepankan sekarang, karena hard skill atau ilmu pengetahuan sudah banyak sekali bertebaran di dunia maya, tapi karakter ini, soft skill ini perlu ditekankan. Ya, kita lihat di negara luar, Jepang, Finlandia, Norwegia yang sudah maju, mereka memang dari tingkat PAUD sampai dengan kelas 3 itu tidak belajar akademik, Pak. Gitu ya, tidak belajar akademik. Kebetulan ini di Undang Pendidikan Sistem Nasional sedang ada perubahan, barangkali ini masukan buat Bapak di sana untuk segera menekankan karakter ini harus cukup lama, harus cukup mendasar, sampai 3-4 tahun lah di pendidikan dasar. Itu aja supaya nanti karena yang makin menggejala, semakin menggulir ini digitalisasi akan semakin liar kalau kita dibangun karakter yang baik. Baik, demikian, terima kasih. Semoga bisa dipahami oleh masyarakat luas begitu ya, masukan-masukan dari Anda, Pak Dadang juga Pak Ida Bagus, agar setiap sekolah harus mematuhi setiap koridor dan batasannya begitu ya Pak Ida Bagus Gede Wesnawa, Punia Kepala Disdikpora Provinsi Bali, dan Pak Dadang Hermawan, Rektor Institut Teknologi Bisnis Stikom Bali. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore.